Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kansa Sumayah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai inventory. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai inventory, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai inventory ini. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama adalah penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagang akhir yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, dalam melakukan penilaian persediaan ini kita dapat menggunakan dengan beberapa metode. Nah, yang pertama adalah dengan cara harga perolehan. Nah, dengan menggunakan harga perolehan ini, persediaan barang dagang akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang akhir yang tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan per unit. Maka nanti akan dikenal dengan asumsi arus harga perolehan. Asumsi arus harga perolehan itu terbagi menjadi FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata tersebut akan berdampak pada pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan laba bersih yang akan didapat. Nah, sedangkan IFRS itu hanya membolehkan asumsi FIFO dan rata-rata tersebut, tidak bagi LIFO. Nah, perusahaan pun juga banyak yang menggunakan metode FIFO dan rata-rata tersebut. Dengan menggunakan metode FIFO, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya apa? Kalau misalnya terjadinya inflasi, maka nilai persediaan barang dagang akhir itu akan sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, maksudnya saat ini adalah saat kita melaporkan laporan keuangan tersebut. Kenapa dia yang dikatakan yang paling sesuai atau mendekati? Nah, karena dengan menggunakan metode FIFO ini, nilai persediaan barang dagang akhir itu akan sesuai dengan harga perolehan terakhir. Nah, harga perolehan terakhir adalah harga perolehan sama dengan tanggal pelaporan keuangan. Nah, FIFO itu akan menghasilkan yang paling mendekati. Nah, kalau untuk average cost method itu dia pasti akan di bawah harga sekarang. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah LIFO. Nah, akan jauh berbeda dengan harga yang berlaku sekarang. Nah, makanya LIFO tidak diperkenankan oleh IFRS. Karena menyajikan nilai persediaan barang dagang di laporan keuangan tidak sesuai dengan harga saat ini atau pada tanggal pelaporan. Nah, baik persediaan barang dagang akhir maupun laba bersih yang akan dihasilkan, kalau kita menggunakan metode FIFO itu akan lebih baik daripada kita menggunakan metode LIFO ataupun rata-rata. Nah, standar juga mengatur kita harus menggunakan asumsi ini dalam persediaan ini harus konsisten. Nah, tujuannya agar laporan keuangan itu dapat diperbandingkan. Nah, kalau kita menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, maka kita akan susah memperbandingkannya. Dan konsekuensinya adalah kita harus menyajikan laporan keuangan ulang dengan metode yang ingin kita rubah. Yang kedua adalah metode penilaian persediaan berdasarkan LCNRV. Nah, LCNRV ini adalah memilih mana yang lebih rendah, apakah lebih rendah harga perolehan, apakah lebih rendah net realizable value-nya. Nah, ini biasanya digunakan untuk persediaan yang memiliki kategori usang. Nah, contohnya HP. Nah, karena HP ini sering berganti-ganti seri. Nah, untuk mencari net realizable value-nya itu adalah dengan cara mengurangkan harga jual di situasi normal dikurangkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk menjadikan barang tersebut terjual. Nah, cara kedua adalah menentukan nilai persediaan barang dagang akhir yang tersisa dikalikan dengan mana yang lebih rendah, apakah lebih rendah harga perolehan atau NRV-nya. Yang selanjutnya adalah inventory error atau kesalahan dalam menilai persediaan barang dagang akhir atau awal, tapi lebih lazimnya yaitu yang akhir. Nah, kesalahan ini terjadi bisa jadi karena salah hitung, salah mengalihkan dengan harga perolehan, atau kesalahan dalam pengakuan kepemilikan barang atau
good in transit. Nah, kemudian kesalahan ini akan berdampak pada laporan baik laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Nah, dampak dari kesalahan ini akan berdampak hanya pada 2 periode. Nah, dampak kesalahan persediaan akan berdampak pada laporan posisi keuangan, yaitu pada nilai persediaan barang dagang awalnya. Lalu ada penyajian dan analisis persediaan. Nah, sebelumnya saya sudah katakan bahwa persediaan ini akan muncul pada 2 laporan keuangan. Nah, yang pertama adalah pada laporan posisi keuangan. Nah, pada bagian aset, tepatnya adalah aset lancar. Nah, sebagai ending inventory atau sebagai nilai barang dagang akhir. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, dia ini akan muncul sebagai harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan untuk barang dagang yang terjual. Nah, itu akan muncul di laporan laba rugi. Nah, yang selanjutnya adalah rasio yang berhubungan dengan persediaan. Nah, yang pertama ada inventory turnover atau dalam bahasa Indonesianya adalah rasio perputaran persediaan. Nah, ini adalah rasio yang menunjukkan perputaran berapa kali sih rata-rata dalam 1 tahun persediaan itu dapat terjual. Nah, untuk mencari inventory turnover ini adalah dengan cara cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, rasio yang bagus adalah rasio yang inventory turnover-nya tinggi. Nah, karena menunjukkan dalam 1 periode itu perusahaan mampu menjual persediaan kita dalam waktu yang cepat. Nah, yang kedua adalah days in inventory atau umur rata-rata persediaan. Nah, ini adalah rasio yang mengukur berapa hari sih persediaan itu dapat terjual. Nah, yang bagus adalah yang singkat. Nah, untuk mencari days in inventory ini adalah dengan cara days in years dibagi dengan inventory turnover. Lalu metode estimasi. Nah, caranya yaitu dengan gross profit method. Nah, untuk menentukan berapa harga pokok penjualan yang diestimasi adalah dengan cara penjualan bersih dikurang dengan estimasi laba kotor. Nah, untuk persediaan barang dagang akhir yang diestimasi adalah dengan cara cost of goods available for sale dibagi dengan estimasi harga pokok penjualan. Yang terakhir adalah retail inventory method atau metode harga eceran. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail yang memiliki banyak jenis barang dagangan. Nah, dia menggunakan sistem periodik, tapi dia kesulitan untuk melakukan perhitungan fisik. Nah, makanya dia bisa menggunakan metode estimasi untuk menentukan nilai persediaan barang dagang akhirnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.